Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai analisis proximat, jenis-jenis analisis yang terdapat di proximat, alat analisis yang digunakan, kegunaan analisis proximat, dan cara melakukan analisis proximat. Semua akan dirangkum dalam video ini. Analisis proximat. Analisis proximat adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan jumlah relatif dari kandungan air atau as analyzed moisture, kandungan zat terbang atau volatile matter, kandungan abu atau as, dan kandungan karbon tetap atau fixed karbon. Analisis ini juga ditujukan untuk mengetahui tingkat kualitas dari batu bara di dalam suatu industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan produksinya. Berikutnya, jenis-jenis analisis yang terdapat di proximat. Yang pertama adalah kandungan legas atau moisture. Kandungan legas atau moisture sama dengan kandungan legas total. Kandungan legas total dibagi menjadi legas permukaan atau bebas, surface atau free moisture, dan legas bawaan atau inherent moisture. Kandungan permukaan atau bebas, surface atau moisture, merupakan legas yang menempel pada permukaan atau berada di celah rekahan batu bara. Cara menggunakan analisisnya atau cara menghilangkan legas permukaan ini adalah dengan cara mengangin-anginkan batu bara tersebut. Setelah sampel sudah kering karena diangin-anginkan, disebut dengan air dried sample. Berikutnya, legas bawaan atau inherent moisture merupakan legas yang terikat di dalam pori internal batu bara dan umumnya terikat bersamaan dengan proses pembatu baraan. Cara untuk melakukan analisis ini atau cara untuk menentukan legas bawaan ini adalah dengan cara air dried sample atau dikeringkan dengan cara dipanaskan di dalam tungku dalam suhu 105 derajat sampai 110 derajat Celcius. Kandungan legas atau moisture ini biasanya dinyatakan dalam persen dan pelaporannya menggunakan ADB atau air dried basis. Jenis analisis selanjutnya yaitu kandungan abu atau as content. Abu dalam bahan anorganik atau mineral yang terkandung di dalam batu bara sejak pada proses pembentukannya atau pengotor bawaan. Abu itu sendiri merupakan residu yang dihasilkan setelah batu bara mengandung pengotor luar, yaitu material anorganik yang terbawa pada saat proses penambangan atau extraneous impurities. Cara melakukan analisisnya atau cara menggunakan analisisnya yaitu sampel dibakar di dalam tungku pada suhu 815 derajat Celcius dengan mengalirkan udara secara lambat ke dalam tungku. Kadar abu ini dinyatakan dalam persen dan pelaporannya menggunakan ADB. Selanjutnya ada zat terbang atau volatile matter. Zat terbang atau volatile matter adalah komponen batu bara yang menguap jika batu bara dipanaskan tanpa kehadiran udara. Komponen yang menguap pada volatile matter ini umumnya berupa senyawa organik seperti CH4 dan senyawa lainnya. Cara melakukan analisisnya adalah sampel dimasukkan ke dalam crucible silika dan dipanaskan pada tungku tertutup tanpa udara. Suhu untuk memanaskannya adalah 900 derajat Celcius selama 7 menit. Analisis zat terbang dinyatakan dalam persen dan pelaporannya menggunakan ADB. Yang terakhir adalah karbon tertambat atau fixed karbon. Fixed karbon merupakan karbon yang tersisa setelah volatile matter dihilangkan, di mana ketika volatile matter dihilangkan, masih ada karbon yang tersisa. Karbon yang tersisa inilah yang dinamakan dengan fixed karbon atau karbon tertambat. Fixed karbon sendiri merupakan residu dari proses
dekomposisi komponen organik dari batu bara. Cara menentukannya tidak bisa secara langsung, melainkan harus melalui tahapan terlebih dahulu. Tahapan yang dimaksud adalah mencari data inherent moisture, kemudian dikurang dengan data ash content. Selanjutnya, dikurang kembali dengan data meter. Setelah mendapatkan hasilnya, tahap selanjutnya adalah 100% dikurang dengan hasil yang didapat dari pengurangan inherent moisture dengan ash content dan volatility meter.